Shalom. Halo semua. Halo. Shalom Jonathan. Shalom. Shalom Yolanda. Shalom Mas Daniel. Bagaimana kesaksian kalian? Udah siap malam ini? Ya, sekarang saya mau tanya bagaimana kesan-kesannya pengalaman selama 40 hari di Gunung Batuku dengan pelatihan kekudusan. Apa yang kalian rasakan? Boleh dari Bang Jonathan? Ya, saya sini merasa sangat diberkati ya, dan semakin dewasa dalam rohaninya sih. Ya, itu saya sekian. Kalau dari aku mungkin yang nonton nggak cuman orang tua ya. Kadang-kadang mungkin ada pertanyaan, ngapain sih kalian para anak muda tuh ada di sini gitu. Bukannya ini tuh acara ngapain sih 40 hari lama-lama, kayak retret kan biasanya bentar, tapi kok ini lama, terus kok ada anak-anak mudanya. Ternyata kita di sini tuh nggak cuman terbuka untuk orang tua saja atau yang udah umurnya udah senior, tapi di sini kita juga yang muda bisa belajar untuk hidup kudus juga. Bersama Ibu Dian di sini juga aku mengalami yang namanya jamahan dari Roh HaKodes, karena di luar-luar tuh aku sebenarnya belum tahu, bertanya-tanya gimana sih, apa sih gitu, gimana sih rasanya kalau misalkan kita itu dijamah sama Roh Kudus. Orang-orang bilang ceritanya, oh nanti tangan kamu begini, kamu begitu, tapi kalau kita nggak ngalamin sendiri kan namanya orang, gimana sih masih belum merasakan sendiri tuh belum pas gitu, maksudnya belum kerasa bener-bener lah. Nah di sini aku tuh merasakan bahwa benar-benar dijamah oleh Roh Kudus, dan benar juga apa yang dikatakan oleh Bapak dalam Alkitab tuh kalau memang tidak ada tersembunyi di hadapannya. Jadi di sini juga kita semua punya dosa apapun, dosa sekecil apapun itu memang dikorek terus dan terbuka. Jadi kita itu dimurnikan lagi, dipulihkan lagi, baik hubungan kita antar sesama, saudara maupun sama orang tua. Kalau dari saya seperti itu. Baik, kalau menurut Yolanda, karakternya Ibu Diana sendiri sebagai hambanya bagaimana? Kalau Ibu Dian sendiri kadang serius, kadang bisa jadi kayak orang tua kita juga di sini gitu, karena banyak orang kan ada yang kayak ibu yang kedua gitu, bukan ibu kandung, kayak ibu angkat. Terus kadang kayak sahabat juga. Kadang aku suka lihat kalau kemarin tuh ada lagi kayak berburu gitu, kayak anak kecil juga gitu. Jadi aku nih yang anak kecil atau ibu dia yang anak kecil gitu, kayak gitu sih. Kalau karakter buah-buah rohnya yang Yolanda lihat seperti gimana? Yang paling kelihatan itu kasihnya. Kalau Ibu Dian tuh apa-apa nggak memandang bulu lah, kita nih semua sama di matanya, nggak ada yang spesial, nggak ada yang diprioritaskan, jadi semua tuh sama gitu. Kalau persiapan rapture sendiri buat Yolanda tuh bagaimana persiapannya? Harus seperti apa kita? Yang diajarkan di sini tuh kita harus bagaimana? Kita itu harus hidup kudus yang pertama, sesuai dengan kemauannya Bapa Yahweh. Terus kita juga harus tetap setia, bertekun. Jadi walaupun harapan kita yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, ya kita tetap setia, kita tetap menunggu-nunggu. Jadi jangan ada maunya, ada perlunya baru kita cari, tapi tetap mencari terus-menerus begitu. Jadi kekudusan itu di sini sangat penting. Betul. Karena kan Bapak Yahweh sendiri kudus. Masa kita mau nyampe ke dia nggak kudus gitu? Mana bisa. Selain itu bisa dapat apa lagi di sini? Pengajaran yang Yolanda dapat. Di sini sih kasih persaudaraan itu penting. Terus kita kan di sini berbeda-beda, kita nggak boleh egois satu sama lain. Kita justru harus menghargai. Gimana sih kita harus berbaur dengan orang yang berbeda latar belakang dari kita, tidak menghakimi. Terus saling memaafkan, karena kalau nggak kayak gitu ya nggak akan mulai dari diri kita sendiri lah istilahnya. Kalau nggak siapa yang mau mulai gitu, masa tunggu-tungguan gitu. Ya seperti itu. Ada lagi? Udah. Ya. Sekarang giliran Mas Daniel. Nah, Bagaimana? oke.
Untuk kesan pesannya sih ya berhikmat ya juga, sangat mencerminkan sekali pertumbuhan itu tadi. Dan juga kan kita di sini juga memang dilatih untuk hidup kudus, mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Bahkan ketika waktu penyembahan, waktu hadiratnya udah hadir gitu kan, kita itu ada beberapa yang tiba-tiba nyelonong gitu sama Bapak, nggak dibolehin, disuruh keluar langsung dibentak. Itu kena bentak itu tadi. Terus akhirnya jadi kayak kita waktu masuk ke kelas jadi kayak nunggu gitu, kalau telat itu nunggu di depan. Nah seperti itu. Nah, itu maksudnya mengajarkan kita apa tuh? Kalau Mengajarkan kita untuk taat, untuk taat. taat dan disiplin. Nah, itu tadi seperti itu. Selain itu, apa yang Daniel dapatkan di sini selama pelatihan? Kita sudah masuk ke 46 hari. 46 hari. Selain itu yang didapatkan yaitu bahasa roh, karena saya dulunya itu kan nggak ada itu kan bahasa roh yang kayak apa sih itu, kayak penasaran pengen tahu. Nah kemudian sampai di sini diajarkan, oh ternyata bahasa roh itu seperti ini. Seperti apa pengalaman bahasa roh yang Mas Daniel dapat di tempat ini? Jadi kayak curahnya itu kayak di badan itu kayak hangat, jadi kayak kalau dalam istilah bahasa Jawanya itu tentrem gitu, kayak ada ayam gitu di sini, dingin hangat. Nah itulah. Apakah kayak baru pertama kali dapat ke bahasa roh itu di Gunung Batuku? Iya, Atau sebelumnya sudah? baru pertama kali di sini baru dapat. Nah memang di sini seperti itu. Berarti selama 46 hari ini hal terpenting yang sangat kuat dirasakan dari karakternya Ibu Dian sendiri sebagai hambanya yang sangat diurapi itu, yang kalian rasakan itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan semuanya yang ada di dalam buah-buah roh. Buah-buah rohnya. Sama juga itu, saya kan belum itu dapat karunia dari Bapak itu kan bisa nip shofar. Nah itu baru di sini aja. Dulunya itu nggak tahu apa sih shofar itu, kan juga belum pernah diajarin atau di sini. Terus tiba-tiba di sini disuruh kamu harus nip shofar ini gini-gini. Nah jadi langsung disuruh, kan nggak tahu itu gimana caranya niup ini gimana Bapak, aduh bingung kan. Terus itu langsung dicoba, sekali tiup bunyi. Nah itu tadi, jadi dapat karunia itu bisa meniup. Bisa dicoba untuk kita semua. Kita mau dengar bagaimana Mas Daniel niup shofar. Oh iya boleh. Nah jadi ini namanya shofar yang sangat jauh. Wih. Selain itu, pengajaran yang terpenting di tempat ini apakah Mas Daniel, juga Kak Yolanda dan juga Bang Jonathan mengerti atau pengajaran yang terpenting di tempat ini tentang nama yang benar? Iya, tentang nama yang benar yang berasal dari akar bahasa Ibrani. Kan ibaratnya kayak kita lahir gitu di suatu tempat, kalau kita katakanlah misalkan KTP-nya ada namanya Daniel gitu, tiba-tiba kita pergi ke daerah misalkan di Malaysia apa di mana gitu, nama kita dipanggil tapi nggak pakai nama yang ada di KTP, kita nggak noleh dong. Nah jadi ibaratnya seperti itu, maka harus pakai nama yang benar yang berasal dari yang sesuai tandanya itu tadi, aktanya itu tadi, seperti itu. Setelah 46 hari ini, apakah kalian yakin bahwa kalian itu akan diangkat, mengalami rapture? Iya. Karena sudah mendalami pengajaran karakter kekudusan. Iya. Apakah sudah diterapkan, dilakukan setiap hari? Diterapkan setiap hari. Ya seperti itu, diterapkan. Meskipun kayak sempat terjatuh gitu, harus cepat-cepat segera minta maaf kepada Bapak. Jadi gitu. Apakah selama di sini
Ibu Dian pernah bilang bahwa dalam pelatihan ini pada hari terakhir akan terjadi rapture? Oh enggak, Tidak pernah. enggak pernah bilang. Itu kan otoritasnya Bapak Yahweh. Jadi kan suka-sukanya Bapak. Itu tadi kan tugasnya kita kan cuman menunggu berjaga-jaga dan berdoalah. Nah itu tadi. Iya. Seperti itu. Artinya hanya Mempersiapkan diri, mempersiapkan hati baik-baiknya, dan semakin cinta Yesus mati-matian dan tidak kompromi terhadap dosa gitu ya. Ya, Ya, baik. ya mungkin itu. Terima kasih semuanya. Dadah.